Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf telah menunggu. Pagi hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang telah dilakukan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Usman Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Minggu dini hari, tanggal 28 Februari 2021, pimpinan KPK atau Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan status dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Profesor Nurdin Abdullah, resmi sebagai tersangka dalam OTT dana infrastruktur di Sulawesi Selatan. Maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara UR. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Adapun para tersangka tersebut disangkakan saudara NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Peristiwa ini sungguh mengejutkan. Mengapa? Karena si profesor, begitu dalam kampanye pada waktu yang dulu disebut adalah dikenal sebagai figur yang bersih ini. Dia pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Award. Ini pada tahun 2017. Ini adalah penghargaan yang diberikan kepada para tokoh dan juga kepada para kepala-kepala daerah yang dianggap merupakan figur yang bersih dari korupsi. Ini memang sangat menarik ini penangkapan dari Nurdin Abdullah ini. Jadi saya menyebutnya ini sebagai sebuah tragedi karena bagaimanapun juga dia dikenal sebagai tokoh yang baik dengan penghargaan Bung Hatta Award. Bahkan juga setelah dia menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, dia ini menjadi salah satu kepala daerah yang menyediakan salah satu di ruang kantornya untuk ditempati oleh KPK. Ini jadi menunjukkan betapa niat dia sangat serius dalam menangani masalah pemberantasan korupsi ini. Nurdin Abdullah ini profil yang menarik. Dia sesuai dengan julukannya adalah seorang profesor. Dia guru besar ilmu kehutanan di Universitas Hasanuddin. Dia juga merupakan lulusan dari situ dan kemudian dia melanjutkan kuliah S2 dan S3-nya atau PhD-nya itu dari Universitas Kyushu di Jepang, dan dia kemudian menjadi profesional, dan pada tahun 2008 dia terpilih menjadi bupati di Bantaeng. Bantaeng ini salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai daerah yang miskin pada waktu itu, dan selama dia 2 periode tahun 2028 sampai 2018 memimpin Bantaeng dinilai cukup berhasil. Dan salah satu langkah-langkahnya yang cukup menarik itu adalah dia meminta para kepala dinasnya itu hanya tidak perlu menggunakan kendaraan yang mewah, yakni cukup menggunakan mobil sekelas Avanza, dia sendiri menggunakan Innova. Dan dia juga melarang para pegawainya, terutama para petinggi-petingginya di eselon 2 misalnya menggunakan pantofel. Kenapa? Karena menggunakan sepatu pantofel menurut logika dia itu nanti tidak mau kotor sehingga tidak mau turun langsung ke lapangan. Dan Nurdin Abdullah memang memberi contoh, dia turun langsung ke lapangan. Nah, dengan prestasi yang mencorong di Bantaeng selama 2 periode ini tidak mengagetkan kemudian ketika dia maju pada Pilgub 2018, Pilgub Sulawesi Selatan, dia mengalahkan nama-nama tokoh terkenal dan juga salah satunya ada klan dinasti Limpu.
Karena pada waktu itu ada 4 calon dan yang dihadapi itu nama-nama besar. Antara lain misalnya Nurdin Khalid. Kita tahu Nurdin Khalid ini adalah mantan ketua umum PSSI, dia juga dikenal sebagai salah satu petinggi Golkar, dan dia pernah memang tersandung kasus korupsi. Tapi bagaimanapun ini merupakan nama besar di Sulawesi Selatan, dan rivalnya adalah Ihsan Yassin Limpo. Ini adik mantan gubernur Sulawesi Selatan sebelumnya. Dan juga ada Agus Nukmang, kalau Agus Nukmang ini pernah menjadi wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Dan yang menarik itu kemenangannya sangat telak, angkanya 43% lebih, 43,8 sekian begitu. Artinya menunjukkan pada waktu itu di Sulawesi Selatan orang melihat bahwa terpilihnya Nurdin Abdullah ini sebagai protes atau kemuakan dari warga Sulawesi Selatan terhadap rezim dinasti dan nama-nama besar yang selama ini mendominasi peta politik di Sulawesi Selatan. Dan figurnya memang sangat menarik dan orang punya harapan besar terhadap Nurdin Abdullah ini. Karena itu tentu saja ini sangat mengagetkan. Mengapa kemudian orang seperti Nurdin Abdullah juga terpleset dalam kasus korupsi. Yang dia korupsi adalah dana infrastruktur. Tentu saja ini menjadi banyak pertanyaan, apalagi kemudian muncul spekulasi. Dia ini meskipun tadinya non-partai ketika diusung pada waktu itu, dia diusung oleh PDIP sebagai partai yang terbesar, kemudian PKS dan juga PAN. Tapi belakangan dia disebut-sebut telah menjadi anggota atau kader resmi dari PDIP. Karena itu sempat disindir juga oleh Said Didu, misalnya bagaimana ketika dia pada waktu dicalonkan oleh PDIP cepat mencium tangan Megawati, ketua umum PDIP. Dan foto-fotonya itu beredar kembali. Menjadi pertanyaan serius bagi kita semua, apakah memang kekuasaan itu kemudian mengubah menjadi orang jahat di Indonesia? Atau sebenarnya tidak ada orang baik di Indonesia ketika dia menjadi penguasa? Karena figur yang baik seperti Nurdin Abdullah pun kemudian ternyata juga terjerembab dalam kasus korupsi. Kasus ini kan mengingatkan kita pada mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Ini sama-sama penerima anugerah Bung Hatta Award. Ini sebuah penghargaan anti korupsi. Gamawan Fauzi juga memulai karirnya itu dari bawah. Dia pernah terpilih menjadi bupati termuda di Solok. Waktu itu dia sukses ketika sebelumnya menjadi kepala humas di kantor gubernur di Provinsi Sumatera Barat. Dan kemudian dia banyak dicintai oleh wartawan dan didorong kemudian, dan dia berhasil menjadi Bupati Solok. Nah, dia menjadi Bupati Solok itu selama 2 periode, di tahun 95 sampai tahun 2005 juga. Dan pada waktu itu bersama dengan sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, yang dulu kita kenal sebagai pengamat hukum tata negara, keduanya mendapat penghargaan Bung Hatta Award. Ini adalah simbol orang-orang yang anti korupsi. Pada saat itu memang luar biasa sekali Gamawan Fauzi itu, dia banyak sekali menurunkan jabatan, menahan kenaikan pangkat, bahkan juga memecat para pegawai di kantor Bupati Solok yang kedapatan melakukan korupsi. Jadi memang sangat inovatif pada waktu dia menjadi Bupati Solok. Dan karena keberhasilannya dia menjadi Bupati Solok selama 2 periode itu, kemudian dia didorong menjadi Gubernur Sumatera Barat. Dia kemudian terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat dan karirnya terus menanjak. Akhirnya dia kemudian menjadi Mendagri, terpilih menjadi Mendagri pada masa kepresidenan dijabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, menariknya pada waktu dia menjadi Mendagri inilah kemudian meledak kasus, kita ingat kasus korupsi IKTP yang kemudian menyeret Ketua Umum Golkar dan juga Ketua DPR Setia Novanto. Setia Novanto pada waktu itu dia kemudian dijatuhi vonis hukuman dan sekarang mendekam di penjara LP Sukamiskin. Dalam amar putusannya itu majelis hakim menyebut bahwa Mendagri Gamawan Fauzi pada waktu itu, dalam amar putusannya itu hakim menyebut bahwa Gamawan Fauzi menerima dana sekitar 50 juta dan kemudian juga menerima ruko dan juga menerima sebidang tanah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama Gamawan juga kemudian tetap disebut-sebut oleh Setia Novanto. Menurut dia harusnya bagaimanapun juga Gamawan itu diperiksa dalam kasus ini karena dialah yang sebenarnya menginisiasi IKTP dan kemudian juga terlibat dalam kasus IKTP.
bukan hanya pada kasus IKTP, Gamawan Fauzi juga disebut-sebut dalam kasus berbagai kasus lain. Dia juga misalnya pernah mengakui sendiri bahwa dia menerima dana 1,5 miliar dari seorang pengusaha. Tapi pada waktu itu, menurut dia itu adalah pinjam-meminjam. Dia meminjam kepada seorang pengusaha untuk berobat kanker dia. Nah, pada waktu di persidangan ketika dipanggil diminta bersaksi, itu Gamawan Fauzi bersumpah bahwa dia tidak pernah menerima apapun dalam kasus IKTP. Tetapi adiknya Gamawan Fauzi juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Jadi agak berbeda memang dengan kasusnya Nurdin Abdullah ini yang dia kena OTT, sementara Gamawan Fauzi itu dia disebut-sebut namanya bahkan muncul dalam amar keputusan. Tetapi sampai sekarang memang status hukumnya itu tidak jelas. Bagaimanapun juga meskipun Gamawan Fauzi tidak divonis hakim, tetapi namanya disebut di dalam amar putusan hakim. Jadi kasus Nurdin Abdullah ini dengan Gamawan Fauzi ini memang ceritanya hampir sama. Dua-duanya dikenal sebagai figur yang bersih dan memimpin sebuah daerah yang relatif tidak cukup maju, tapi kemudian di bawah kemungkinan mereka daerah-daerah ini menjadi berubah penampilannya. Mereka sukses dan kemudian didorong karir mereka menjadi gubernur. Gamawan Fauzi bahkan kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri. Sementara Nurdin Abdullah ini si profesor ini terhenti karirnya hanya menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Agak berat nih perjalanan karirnya, karena kalau sudah kena OTT hampir dipastikan ini susah berkelit. Kita tahu kalau di KPK itu orang paling apes itu kalau kena OTT, tapi kalau pengembangan kasus itu biasanya di tengah jalan itu bisa aturable lah. Seperti dalam kasus Bansos misalnya, Yuliari dia terkena OTT, makanya tidak berkelit. Tapi politisi PDIP lain yang merupakan pengembangan, bahkan nama-namanya disebut dalam pemeriksaan, tapi kemudian aman-aman saja. Satu pelajaran yang berharga menjadi pertanyaan buat kita, apakah memang di negara kita ini kekuasaan itu kemudian mengubah orang baik menjadi orang jahat, atau dasarnya sebenarnya orang itu jahat, cuman pada waktu itu belum punya kesempatan saja, atau posisinya belum terlalu tinggi, jadi peluangnya melakukan kejahatan juga kecil. Atau sebaliknya memang sebenarnya di Indonesia ini tidak ada orang yang baik, gitu, semuanya korup, perilakunya korup akibat sistem politik kita. Nah, dalam kasus ini yang jadi sorotan tetap saja PDIP. Mengapa? Karena di media massa, di media sosial juga disebut-sebut bahwa Nurdin Abdullah ini seorang profesional, belakangan kemudian sudah menjadi kader PDIP. Ini yang banyak disoroti di media sosial dan juga di berita-berita di media, karena memang ada pengakuan juga dari petinggi PDIP bahwa dia menjadi kader PDIP, hanya saja orang yang berintegritas ini kemudian terpeleset. Kita perlu merenung kembali gitu. Apa yang sebenarnya salah pada negara ini? Apakah karena kekuasaannya itu sendiri, atau sistem politiknya, atau sebenarnya kita memang sudah sulit mencari figur yang baik di negeri ini? Nggak ada salahnya di hari libur, di akhir pekan kita merenung kembali. Karena saya sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan kalau orang-orang baik itu kemudian menghindar dari politik atau menghindari politik karena dianggap bahwa politik itu jahat, dan kemudian terbukti bahwa banyak orang baik kemudian menjadi jahat, semua orang kemudian tidak mau masuk ke politik. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah politik isinya adalah orang-orang jahat. Padahal kita tahu kekuasaan yang berada di tangan orang-orang yang jahat ini berdampaknya akan merusak negara kita tercinta ini. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.